Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas makalah tentang tasawuf bab konsep baik dan buruk yang dianggotai oleh Mai Putri Rahayu dan Wildan Zahra Fatoni. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna. Karena manusia dia nugrahi fitrah, akal, kolbu, dan nafs. Sehingga dengan semua anugerah itu manusia memiliki kemampuan untuk mengaktualiskan potensi diri dalam mencapai kesempurnaan sebagai khalifah di bumi. Untuk mencapai kesempurnaan ini, manusia harus melakukan suatu proses atau kegiatan ilmiah yang disebut dengan pendidikan, di mana dengan pendidikan yang dimaksud agar manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Pengaruh globalisasi sangat mempengaruhi manusia dalam memutuskan kesimpulan suatu hal itu baik atau buruk, sehingga tidak jarang ditemukan dampak-dampak yang menyesatkan. Sehingga dari keputusan-keputusan itu yang merugikan dan menguntungkan sepihak saja. Oleh karena itu perlu adanya suatu ukuran dasar dalam menentukan apakah hal itu baik atau buruk. Dalam pendidikan Islam yang menjadi indikator atau ukuran dasar untuk menentukan baik dan buruk berpatokan pada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu sangat penting bagi para khalifah bumi mengetahui tinjauan kebaikan dan keburukan dan jelas. Rumusan masalah berdasarkan uraian tentang latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam makalah ini adalah apa pengertian dan ukuran serta apa saja aliran tentang baik dan buruk. Tema masalah pokok tersebut dijabarkan dalam beberapa subtema masalah sebagai berikut. 1. Apa pengertian baik dan buruk? 2. Apa ukuran dasar baik dan buruk? 3. Apa saja dan bagaimana aliran tentang baik dan buruk? Tujuan: mengetahui definisi baik dan buruk. 2. Mengetahui urusan dasar baik dan buruk. 3. Mengetahui aliran-aliran tentang baik dan buruk. Bab pembahasan pengetahuan baik dan buruk. Dari segi bahasa, baik adalah terjemahan dari kata khair dalam bahasa Arab atau good dalam bahasa Inggris, laus ma'luf dalam kitab Munjid mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan, sementara itu dalam web Tense New Tweety Gender Distortioner dia katakan bahwa baik adalah suatu yang menimbulkan rasa keharusan dalam kepuasan, kesenangan, persesuaian, dan seterusnya. Selanjutnya, yang baik itu juga adalah suatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang dihargakan yang memberikan kepuasan. Yang baik itu juga dapat diatur sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Dan disebut baik itu juga
Juga dapat pula berarti sesuatu yang mendapatkan rahmat, memberikan perasaan senang atau bahagia. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa secara umum baik atau kebaikan adalah sesuatu diinginkan, yang diusahakan dan menjadi tujuan manusia. Tingkah laku manusia adalah baik jika tingkah laku tersebut menuju kesempurnaan. Manusia kebaikan disebut nilai value. Apabila kebaikan itu bagi seorang menjadi kebaikan yang kontrak, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa yang disebut baik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan yang luhur, bermartabat, menyenangkan, dan disukai manusia. Definisi kebaikan tersebut terkesan antropresi, yaitu memusatkan dan bertolak dari sesuatu yang menguntungkan dan membahagiakan manusia. Mengetahui sesuatu yang baik sebagaimana yang disebut di atas akan mempermudah dalam mengetahui yang buruk. Dalam bahasa Arab, istilah buruk dikenal dengan syah dan diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik, tidak seperti yang seharusnya, tak sempurna dalam kualitas, di bawah standar, kurang dalam nilai, tak mencukupi, keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat setujui, tidak dapat diterima, yang tercela, dan pembuatan yang tertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Dengan demikian, yang diketahui buruk adalah suatu yang dinilai sebaliknya dari yang baik dan tidak disukai kehadirannya. Ukuran baik dan buruk. Dalam sesuatu benda ada ukurannya, beberapa besar, berapa beratnya, berapa tinggi, berapa luasnya, berapa dalamnya, dan lain sebagainya. Mempersoalkan baik dan buruk pendapat perbuatan manusia, maka ukuran dan karakter selalu dinamis, sulit dipercaya. Namun demikian, karakter baik dan buruk perbuatan manusia dapat lahir menurut firah manusia, dan pengaruh adat kebiasaan manusia dapat terpengaruh oleh adat istiadat golongan dan bangsa. Karena itu hidup di dalam lingkungan dengan melihat dan mengetahui mereka melakukan sesuatu perbuatan, menjauhi perbuatan lain sebagai kekurangan, memberikan hukum kepada sesuatu belum tumbuh begitu rupa sehingga mengikuti kebanyakan perbuatan yang mereka lakukan, mereka singkirkan. Ada beberapa alasan mengapa adat istiadat dilakukan dan larangan-larangan disingkirkan. 1. Pendapat umum. Karena memuji pengikut adat istiadat dan mengejek orang-orang yang menyalahinya. 2. Apa yang diriwayatkan secara turun-temurun dan dari hikayah-hikayah dan khurafah yang menganggap bahwa setan dan jin akan membalas dendam kepada orang-orang yang menyalahkan perintah-perintah adat istiadat, dan malaikat akan memberikan pahala bagi orang yang mengikutinya. 3. Beberapa upacara keramat, pertemuan, dan
sebagainya yang menganugerahi perasaan dan yang mendorong bagi para hadirin untuk mengikuti maksud dan tujuan upacara itu, mengikuti adat istiadat kematian, pengantin, ziarah kubur. Dalam penyelidikan adat istiadat tidak dipergunakan sebagai ukuran dan pertimbangan karena sebagai dari perintah tidak masuk akal dan setengah merugikan. C. Aliran-aliran mengenai baik buruk. Baik buruk menurut aliran adat istiadat sosialisme. Menurut aliran ini, baik buruk ditentukan berdasarkan adat istiadat berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat. Orang yang mengikuti adat dipandang baik dan yang menentang dianggap buruk dan perlu dihukum secara adat. 2. Baik buruk menurut aliran hedonisme. Aliran hedonisme adalah aliran filsafat yang terhitung tua karena berakar pada filsafat Yunani, khususnya pemikiran filsafat Epicurus 341 hingga 270 SM, yang selanjutnya dikembangkan oleh Trisnis dan berlangkang ditumbuh kembangkan oleh Freud. 3. Baik buruk menurut intusisme humanisme. Intuisi adalah kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu sebagai baik atau buruk dengan sekilas tanpa melihat buah atau akibat. Kekuatan batin atau yang disebut juga sebagian kata hati adalah merupakan potensi rohaniyah yang secara fitrah telah ada pada diri setiap orang. 4. Baik buruk menurut paham utilitarianisme. Secara harfiah berarti berguna. Menurut paham ini, bahwa yang baik adalah yang berguna. Jika ia berguna bagi perorangan disebut individual, dan jika berlaku bagi masyarakat dan negara disebut sosial. 5. Baik buruk menurut paham religiusme. Menurut paham ini, yang dianggap baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sedangkan perbuatan buruk adalah sebaliknya. D. Sifat dari baik dan buruk. Sifat dan corak baik buruk yang didasari pada pandangan filsafat adalah sesuatu dengan sifat dari filsafat itu sendiri, yakni berubah dan tidak universal. Nilai baik dan buruk bersifat relatif. Baik buruk menurut ajaran Islam. Ajaran Islam adalah ajaran yang bersumber wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Sallallahu alaihi wa ta'ala. Wahyu Allah Sallallahu wa Ta'ala. Menurut ajaran agama Islam, penentu baik dan buruk harus didasari pada Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran maupun hadis banyak dijumpai istilah mengacu pada yang baik dan buruk.
Di antara istilah yang mengacu pada hal baik, misalnya al-hasan, thayyibah, khair, mahmudah, karimah, dan albir. 1. Al-hasan, Ar-Rahim As-Safani mengemukakan bahwa sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disukai atau yang dipandang baik adalah hasanah. 2. Al-Thayyibah, kata al-thayyibah khususnya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indera dan jiwa, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan sebagainya. 3. Al-Khair, kata al-Khair digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baik oleh sesuatu umat manusia, seperti berakal, adil, keutamaan, dan segala sesuatu yang bermanfaat. 4. Karimah, kata karimah digunakan untuk menunjukkan pada perbuatan dan akal yang terpuji yang ditampakkan pada kehidupan sehari-hari. Al-Mahmudah. 5. Al-Mahmudah, kata ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang utama sebagai akibat dan melakukan sesuatu yang disukai Allah Subhanahu Ta'ala. 6. Albir, kata albir digunakan untuk menunjangkan pada upaya memperluas melakukan perbuatan yang baik. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat kita tarik beberapa kesimpulan mendasari penulisan ini, diantara lain: dari segi bahasa, baik adalah terjemah kata khair dan bahasa Arab atau good dalam bahasa Inggris. Laut Mahluf dalam kitab Mujid mengatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu telah mencapai kesempurnaan. Penentuan baik dan buruk dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya baik buruk menurut aliran adat istiadat sosialisme, baik buruk menurut aliran hedonisme, baik dan buruk menurut paham intuisisme, humanisme, baik dan buruk menurut paham utilitarisme, baik buruk menurut paham religiusme. C adalah baik buruk yang dibahas dalam ajaran Islam, diantaranya al-hasan, al-thayyibah, al-khair, karimah, al-mahmudah, al-bir. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.